Selamat sore Bibi. Sore saya. Perkenalkan, nama saya Laurencia Bertina Hayon. Saya dari Fakultas UST Taman Siswa Yogyakarta, Prodi Manajemen. Di sini Bibi saya akan mewawancari Bibi soal keripik unanya Bibi. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ke saya. Pertanyaan pertama, bisakah Bibi jelaskan sedikit alasan Bibi membuka usaha keripik unani? Ini usaha memang usaha turun-temurun dari mama. Terus saya merantau pertama di sini 2017 pertama datang ke sini karena belum lapor diri ke Pemda. Jadi 3 bulan awal tuh masih lontang-lanting di SBD di semua barat daya. Pas waktu itu ada mama, terus mama bikin jajan di rumah tuh, mama bikin jajan di kos tuh, mama bikin jajan. Jajannya kebanyakan, jadi saya coba bungkus dan antar ke kios-kios. Ternyata banyak peminat. Waktu itu banyak peminat, akhirnya mama pulang tuh saya coba untuk bungkus tiap hari kecil karena belum lapor ke Pemda, belum masuk kantor. Jadi tiap hari itu saya produk, saya antar ke kios-kios, saya tawarkan ke kios-kios, diterima oleh konsumen, akhirnya berjalan sampai sekarang. Jadi itu keripik unanya tuh dari turun-temurun ya? Dari mama. Sebenarnya karena anak saya nama Una, jadi masyarakat tuh langsung, oh ini keripik Una, sudah ada khasnya begitu, oh ini keripik Una. Oh, jadi unanya tuh dari Nama anak. Bibi. Awal Bibi buka usaha ini nih, kira-kira modalnya Bibi tuh berapa? Modal awal saya buka itu 150.000. 150. Itu anggaran minyak waktu itu 1 jirigen masih 75.000. Ya, di mall kan? Iya. Terus sama pisang 1 pandan tuh kita dapat waktu itu 25.000. 50.000. 25 itu beli garamnya, masakonya, minyak tanahnya, itu 25.000. Jadi waktu awal pertama tuh modal saya 150.000. Kalau selama Bibi produksi ini keripik unani pasti ada halangan, kendala. Apa kendala yang Bibi hadapi selama produksi keripik unani? Kendalanya yang pertama, saya harus kerja hari Minggu. Terus yang kedua, permintaan stok yang banyak. Di toko besar juga ada, di kios-kios kecil juga ada. Terus yang ketiga, bahan bakunya, bahan pangannya. Bahan pangan pisang, ubi. Kalau ubi saya gampang dapat, tapi kalau pisang karena bilang 2017 tuh SBD ada kena hama pisang. Jadi saya tuh belinya persisir, sedangkan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pasar tuh banyak. Itu kendala saya. Tapi sekarang sudah membaik pisang. Sekarang sudah pisangnya sudah normal, kendala di pangannya aman. Hanya kendalanya saya kerja juga. Jadi waktu hari kosong baru saya bisa, hari Sabtu sama hari Minggu baru saya produksi. Sedangkan hari-hari lain saya kantor. Oh, jadi Bibi ini kerja tetapnya tuh ini kantoran. PNS. Ini kerja ini sebenarnya sangat membantu sih. Gajinya sampai gaji tidak kita ganggu dengan keripik. Keripik saja ini sudah memenuhi kebutuhan semua. Jadi gaji itu sudah tidak kita ganggu. Ini bagaimana caranya Bibi untuk membuat pelanggan sebab tetap stay sama Bibi punya produk? Itu caranya bagaimana Bibi? Saya mempertahankan kualitas rasa sama kualitas bahan. Jadi pisang, ubi saya tidak pernah taruh 2-3 hari baru buah, tidak. Hari ini rencana mau buah, hari ini potong di pohon, hari ini cabut di kebun.
pelanggan pisang, saya punya pelanggan ubi yang saya tidak langsung, saya minta mereka simpan untuk saya gitu. Jadi ada waktu kerja saya tinggal telepon pergi, mereka cabut, saya jemput di tempat. Jadi saya pastikan bahwa ubinya, pisangnya tidak dipotong dari kemarin, ya masih fresh. Itu saya. Bibi kan produknya kan di rumah, terus ya produksi di rumah. Selain Bibi titip di kios-kios, di mana tempat Bibi titip produknya? Produk yang saya titipkan selain di kios-kios kecil, ada juga di Winmart, Winmart 1, Winmart 2, Winmart 3, Yenmart, Yenmart juga, terus di Bandara Tambolaka. Ya. Sementara masih, jadi ada kios-kios, ada Winmart 1, Winmart 2, Winmart 3, Yenmart sama Bandara Tambolaka. Berapa karyawan yang sekarang membantu Bibi untuk produksi ini keripik unangnya Bibi? Karyawan saya ada 3 orang, semuanya anak sekolah. Jadi bukan ibu-ibu, tapi anak sekolah yang saya pakai untuk bantu-bantu. Itu ada 3 orang ya? Semuanya perempuan. Kira-kira setiap bulan tuh Bibi produksi keripik unangnya tuh berapa? 1 bulan itu total produknya atau total penghasilan keuangan? Produknya itu kalau pisang bisa 15 karton, kalau ubi itu bisa, semua ubi itu bisa 3 karung, biasa 4 karung. 1 bulan. Ini mumpung ini video ini kan sebagai tugasnya kami tuh Bibi, cuma minta sarannya Bibi untuk kami mahasiswa supaya besok lusa kalau sudah wisuda gitu bisa seperti Bibi tuh caranya gimana? Yang pertama sekali jangan malu. Apa yang kita punya potensi, yang Tuhan sudah kasih, misalnya bisa bikin ini, kalau bisa dijual, beranikan diri untuk jual. Bisa lewat online. Terus yang kedua, kalau mau buka besar, pintar untuk menawarkan, berani untuk menawarkan. Jadi kadang-kadang toko atau kios itu bermacam-macam pemiliknya. Nah itu kita harus punya mental, harus kuat, tapi ingat kita harus punya sifat lemah lembut sehingga orang tahu bahwa oh iya, kalau kita lemah lembut tentunya orang juga bisa terima kita dengan baik. Jadi yang pertama itu jangan malu. Kalau sudah punya sesuatu berani untuk keluarkan. Yang ketiga sopan dengan orang yang tujuan kita, saya mau ke toko ini. Nah bagaimana kita menarik perhatian orang, kita sopan, kita menunjukkan kualitas hasil kita, pasti akan. Paling pentingnya jangan malu saja. Baik Bibi, terima kasih atas semua pertanyaan yang saya tadi dan Bibi menjawab dengan sangat baik. Terima kasih akhiri wawancara ini.